Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran kali ini masih dengan materi yang sebelum-belumnya, perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Tentu, kita akan menjelaskan negara nasionalisme di benua Afrika, yaitu Mesir dan Turki. Sebelum masuk ke video inti, kita akan menjelaskan kembali tentang definisi nasionalisme. Secara etimologis, kata nasion ini berakar dari bahasa Latin, yakni natio. Kata natio ini yang memiliki akar kata nasci, yang merupakan penggunaan klasik cenderung yang memiliki makna yang negatif. Karena apa bahasa negatif itu? Nah, menurut Romawi kuno menyebut ras, suku, keturunan dari orang yang dianggap kasar. Siapa sih yang mengemukakan bahwa nasionalisme itu berkembang ke seluruh penjuru dunia? Nah, yang pertama adanya Hans Cons yang menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, maka proses ke arah terwujudnya suatu kesadaran tiap-tiap individu untuk setiap pada negara dan bangsa. Nah, seperti itu, baik kita melanjutkan kepada materi inti. Nah, yang pertama adanya latar belakang nasionalisme di Mesir. Tentunya pengaruh nasionalisme di Asia Afrika semakin kuat dalam abad ke-20. Nah, paham nasionalisme ini hampir berkembang di benua Afrika. Tentunya di Mesir, paham nasionalisme ini dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser dengan menasionalisasikan Suez Canal Company pada tahun 1956. Nah, kedatangan Napoleon di Mesir ini ternyata banyak membawa perubahan dan pembaharuan. Bahkan Napoleon menebarkan semangat revolusi di Mesir. Nah, ketika tentara Perancis meninggalkan Mesir tahun 1802, timbulnya kekacauan akibat adanya perebutan kekuasaan. Golongan-golongan itu terdiri dari golongan bangsa Malik, yaitu kaki tangan Turki di Mesir. Nah, orang-orang Turki bekerja menjadi pegawai pemerintah. Tentara Turki di bawah pemimpin Muhammad Ali. Inggris yang dulunya bersekutu dengan Turki untuk mengalahkan Napoleon. Nah, kekacauan itu berhasil diredam oleh Muhammad Ali. Karena ia mendapatkan bantuan sepenuhnya dari rakyat Mesir, pada tahun 1805, rakyat Mesir menentang kehendak dari Sultan Turki yang mengangkat seorang pasha atau gondor ataupun gubernur. Sebagai penguasa Mesir, rakyat Mesir menginginkan agar pasha yang diangkat dipimpin oleh rakyat Mesir. Rakyat pun memilih Muhammad Ali dan Sultan Turki terpaksa tunduk terhadap keputusan rakyat Mesir. Tindakan rakyat Mesir itu mempunyai arti yang sangat besar bagi Mesir, karena rakyat sudah mulai untuk mendapatkan dan menentukan nasibnya sendiri, sehingga kedaulatan rakyat pun mulai tampak jelas setelah Muhammad Ali diangkat menjadi pasha atas wilayah Mesir. Ia mulai dengan modernisasinya dan membangun Mesir. Sini Mesir resmi dijajah oleh Inggris pada 18 Desember 1914, Inggris secara resmi menjadikan Mesir sebagai wilayah jajahannya untuk mengamankan kedudukannya dalam Perang Dunia Pertama. Saat itu, Mesir adalah bagian dari kekuasaan Ottoman yang bersekutu dengan Jerman. Dan Austria yang merupakan musuh dari Inggris. Nah, pada tahun 1922, seiring dengan meningkatnya gerakan nasionalisme rakyat Mesir, Inggris secara sepihak mengumumkan kemerdekaan Mesir. Meskipun demikian berpengaruh, Inggris masih mendominasi kehidupan politik Mesir dan Inggris membantu reformasi keuangan, administrasi, dan pemerintahan di Mesir. Nah, selanjutnya
adanya pada Perang Dunia Kedua. Nah, pasukan Inggris menjadikan Mesir sebagai basis tentara sekutu, meskipun selepas perang pasukan Inggris telah angkat kaki dari terusan Suez, namun perasaan anti-Inggris berkecambuk di tengah-tengah masyarakat yang nasionalisme Mesir itu. Nasionalisme Mesir dari sikap anti-Inggris semakin memuncak. Negara Israel yang didukung oleh Inggris pada tahun 1952, Jenderal Muhammad Najib menggulingkan Raja Farouk dan pada tahun 1953 mengubah sistem kerajaan menjadi republik. Tahun 1054, Jenderal Najib digulingkan oleh Kolonel Gamal Abdul Nasser yang kemudian menasionalisasikan terusan Suez, yang akibatnya meletusnya perang antara Mesir melawan Inggris yang bersekutu dengan Prancis dan Israel. Untuk selanjutnya, adanya krisis keuangan Mesir. Sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, negara-negara barat, terutama Inggris dan Prancis, saling berlomba-lomba merebutkan pengaruhnya di Mesir. Nah, pengaruh kekuasaan Inggris makin kuat. Mulainya pada tahun 1875, yakni Khedive Ismail membutuhkan uang sehubung dengan krisisnya keuangan di Mesir. Khedive Ismail ini kemudian menjual sebagian besar saham Mesir pada terusan Suez kepada Inggris. Di samping itu, Mesir juga meminjamkan uang dari Inggris dan Prancis. Mesir karena tidak dapat membayar hutang-hutangnya, maka Inggris dan Prancis masuk ke Mesir dan memberesi hutang-hutangnya. Dengan demikian, sejak tahun 1876, Inggris dan Prancis telah ikut campur dalam pemerintahan di Mesir. Adanya campur tangan Inggris dan Prancis dalam pemerintahan, khususnya pada saham-saham terusan Suez, menimbulkan kekecewaan yang kemudian munculnya perlawanan rakyat. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasha pada tahun 1881 sampai 1882. Mulanya gerakan anti orang asing Inggris, Prancis, dan Turki, tapi akhirnya menjadi gerakan untuk menentukan perubahan sistem pemerintahan. Gerakan Arabi timbul karena pengaruh Jamaluddin Al-Afghani yang ketika itu mengajar di Mesir. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Arabi Pasha ini sangat membahayakan kedudukan Inggris dan Prancis di Mesir. Inggris akhirnya bertindak dan berhasil menumpas pemberontakan Arabi Pasha. Yang ketiga, timbulnya nasionalisme Mesir. Mesir termasuk negara Arab, sehingga bangkitnya nasionalisme Mesir merupakan hal yang sama seperti bangkitnya nasionalisme di Arab. Adapun sebab-sebab timbulnya nasionalisme Mesir adalah adanya 4 pokok. Yang pertama, adanya gerakan Wahabi yang merupakan gerakan agama yang kemudian memberontak pemerintah Turki. Dengan demikian, secara politik membangkitkan timbulnya nasionalisme Mesir. Yang kedua, adanya pengaruh revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir, ia membawa suara revolusi Prancis yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme di Mesir. Nah, yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang berpaham modern. Yang keempat, adanya gerakan Pan-Arab. Nah, Pan-Arab ini yang dirintis oleh Amir Shatib Arslan dengan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab. Dia bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Nah, sekalipun pemberontakan Arabi Pasha berhasil dipadamkan oleh cita-cita perjuangan Arabi Pasha yang merupakan sumber aspirasi semangat nasionalisme bangsa Mesir. Nah, hal ini terbukti oleh maksudnya pada tanggal 7 Desember 1907 telah diadakan Kongres Nasional yang pertama di bawah pimpinan Mustafa Kamil yang bertujuan membangun Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pemerintah Mesir yang dipengaruhi oleh Inggris berusaha untuk menindas gerakan ini. Akan tetapi gerakan nasionalis ini tetap hidup dan makin kuat, bahkan kemudian menjelma menjadi Partai Wahid. Partai Wahid ini yaitu utusan di bawah. Nah, dipimpin saat Jahlul Pasha. Ketika Perang Dunia Pertama selesai, Partai Wahid ini
menuntut sebagai Mesir negara yang merdeka dan ikut serta dalam konspirasi perdamaian di Prancis. Inggris menolak, bahkan mengasingkan Jakrul Pasha ke Malta. Pada tahun 1919 di Mesir, yang timbulnya pemberontakan dan Jakrul Pasha dibebaskan kembali. Kaum nasionalisme Mesir menuntut kemerdekaan penuh. Pemberontakan berkobar lagi. Jakrul Pasha ditangkap lagi dan diasingkan ke Gibraltar. Inggris yang tidak dapat menekankan nasionalisme Mesir terpaksa mengeluarkan pernyataan unilateral deklarasi pada tanggal 28 Februari 1922. Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir, tetapi Inggris berhak atas 4 masalah pokok. Yang pertama, adanya mempertahankan terusan Suez. Yang ketiga, mempergunakan daerah militer untuk operasi militer. Yang ketiga, adanya mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain. Yang keempat, melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya. Unilateral deklarasi ini merupakan saat yang bersejarah bagi Mesir, sebab sejak itu dunia internasional menganggap Mesir telah merdeka meskipun belum penuh. Sebaliknya, di pihak kaum nasionalis, Mesir tetap menentang sebab Inggris tetap berhak 4 masalah pokok yang tadi sudah disebutkan. Itulah sebabnya kaum nasionalisme Mesir terus berjuang melawan Inggris untuk mencapai kemerdekaan penuh. Hal ini terwujud setelah Perang Dunia Kedua pada Oktober 1954. Di sini merupakan momen yang sangat penting, yaitu tampilnya Mustafa Kemal dan misi Kemalis. Nah, kisah mengenai perkembangan gerakan perlawanan nasional Turki sejak tahun 1918 sampai kemenangan tahun 1922 adalah kisah tentang keterampilan Mustafa Kemal Pasha yang sebagai pemimpin yang berpengaruh bagi pergerakan itu. Pada tahun 1919 lalu 1923 terjadinya revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Kecemerlangan karir politik Mustafa Kemal ini dalam peperangan yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki yang mengantarkan menjadi pemimpin dan juru bicara gerakan nasionalisme Turki. Gerakan nasionalisme tersebut menjadi leburan dari berbagai kelompok gerakan kemerdekaan di Turki. Nah, semula bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Turki dari rebutan negara-negara sekutu. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan ini diarahkan untuk menentang Sultan. Nah, Mustafa Kemal ini mendirikan negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dengan prinsip sekularisnya dan modernisasi, lalu adanya nasionalisme. Begitu dominasi panggung politik yang sangat kuat, Mustafa Kemal dan pemerintahannya melancarkan sebuah program pembaruan yang ekstensif. Nah, seiring dengan penghapusan kesultanan dan kekhalifahan serta proklamasi republik, langkah Kemalis yang sangat penting ini adalah sekularisnya tuntas pada undang-undang keluarga, sesuatu yang melalui penghapusan pernikahan dan poligami religius menyangkut kehidupan penduduk sehari-hari. Yang seperangkat ide tersebut atau cita-cita yang menyertai Kemalis yang berkembang secara bertahap, ia pernah menjadi sebuah ideologi yang koheren, mencakup segala hal, tetapi paling dapat digambarkan sebagai perangkat sikap opini yang tidak pernah didefinisikan secara jelas. Prinsip-prinsip dasar Kemalisme ini tercantum dalam program partai pada tahun 1931, di mana prinsip-prinsip adalah republikanisme, sekularisme, nasionalisme, populisme, dan negararisme, dan adanya revolusionisme. Nah, sekularisme dan nasionalisme tentu saja merupakan ciri khas ideologi Turki muda. Paling tidak, sejak tahun 1913 pada tahun 1930-an, sekularisme dan nasionalisme ini bermakna ekstrim. Sekularisme ini diinterpretasikan bukan saja
berbagai pemisahan antara agama dan negara, tetapi juga berbagai menyingkirkan agama dan dari kehidupan publik dan tegaknya pengawasan negara institusi-institusi keagamaan. Yang masih ada satu bentuk ekstremisme nasionalisme dengan mitos-mitos historis yang menyertai dimanfaatkan sebagai alat utama dalam pembinaan identitas nasional baru. Dalam hal demikian yang dimaksud untuk mengambil alih kedudukan agama dalam banyaknya hal. Nah, republikanisme ini merupakan sebuah prinsip dasar sejak pada tahun 1923 ketika kelak akan mengenang aktivis politik yang mendukung kembalinya monarki yang dilarang. Populisme ini berarti gagasan yang ditekankan selama Perang Dunia Pertama. Tentang solidaritas nasional ini mengutamakan kepentingan seluruh bangsa di atas kepentingan kelompok ataupun kelas yang lainnya. Dalam pengertian negatif, yang berarti pengingkaran atas kepentingan kehidupan kelas menurut Kemalisme ini, Turki tidak memiliki kelas-kelas sebagaimana yang dipahami di Eropa. Nah, dan satu larangan adanya aktivis politik yang berlandaskan kelasnya, yang merupakan pelarangan segala aktivis sosialis dan komunis. Lalu adanya reformasme yang para pengikut Antruk yang lebih konspiratif, lebih menyukai yang merupakan penafsiran istilah Turki seperti itulah. Berarti yang komitmen tersebut, yang perubahan yang berjalan tersebut, dan dukungan terhadap program reformasi Kemalis. Yang negarisme yang merupakan sebuah konsep baru, pengakuan atas kemajuan negara di bidang ekonomi, dan barangkali merupakan perkara yang paling banyak dibicarakan di Turki. Nah, 6 prinsip tersebut disimboliskan dalam lambang partai dengan 6 anak panah dituangkan dalam konstitusi Turki pada 1937. Semua prinsip yang merupakan ideologi negara Kemalisme itu yang merupakan basis dari indoktrinisasi dari sekolah-sekolah, media massa, dan angkatan bersenjata. Terkadang bahkan Kemalisme ini dideskripsikan sebagai agama Turki. Namun berbagai sebuah ideologi, ia memiliki dapat pikat emosionalnya. Kepahaman ideologi ini dalam batasan diisi dengan kultus terhadap Mustafa Kemal Pasha yang tumbuh di masa kehidupan dan bahkan lebih kuat dari setelah wafatnya ia. Dia dihadirkan sebagai bapak bangsa Turki, juru selamat, ataupun gurunya, indoktrinisasi di sekolah, universitas. Lalu di mana sejarah revolusi Turki menjadi mata pelajaran wajib pada tahun 1937 yang berfokus pada dirinya dengan tingkatan pemerhatian yang luar biasa. Bahkan bahwa dia dikatakan dengan ideologi yang bisa didiskreditkan seperti fasisme, sosialisme, nasionalisme, dan marxisme, leninisme, yang berarti bahwa kultus personalisasinya bisa bertahan beratus dan perubahan iklim politik di negara. Nah, gerakan nasionalisme di Mesir, Islam sebagai fundamentalis ataupun yang disebut dengan golongan Islam fundamental, yang di sini adalah kelompok jamaah Islamiyah yang sering disebut sebagai penerus perjuangan Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwan ataupun Al-Muslimin ini didirikan di Mesir oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 sebelum terbunuhnya Hasan al-Banna pada Februari 1940. Gerakan Ikhwan tumbuh dengan pesat tahun 1932. Al-Ikhwan ini memiliki 15 cabang. Tahun 1940 terbentuk 500 cabang. Pada tahun 1949 2000 cabang dan jumlah anggotanya sekitar 500.000 orang. Pada mulanya Al-Ikhwan ini merupakan sebuah organisasi sosial, tetapi kemudian tumbuh menjadi kekuatan politik yang tangguh. Hal ini antara lain disebabkan karena pendukung Ikhwan kebanyakan terdiri dari golongan kelas menengah. Mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan sangat komitmen terhadap ajaran Islam. Hasan al-Banna misalnya pernah mengatakan dengan lantang, "Sungguh keliru anggapan yang menyatakan Islam hanya terdiri atas aspek ruhaniah dan ibadah. Sesungguhnya Islam sekaligus doktrin penyembah, tanah air, kebangsaan, agama,
kerohanian, dan pedang. Pernyataan Al-Banna ini dijabarkan secara terinci dan dijadikan sebagai prinsip perjuangan Ikhwan yang terdiri atas 6 ilmiah, yaitu menjelaskan Al-Quran secara tepat. Nah, begitu hal kecil tentang terbentuknya ataupun perkembangan nasionalisme di Mesir. Nah, untuk selanjutnya ada materi tentang gerakan nasionalisme di Turki. Baik, untuk melanjutkan materi tersebut, mari kita simak dengan baik tentang gerakan nasionalisme di Turki. Mulanya dari perkembangan nasionalisme di Turki itu adanya suatu pergerakan awal Turki muda. Setelah masa perkembangan kerajaan Turki Utsmani dari tahun 1830-an, saat pertama kali berhubungan dengan yang tadi telah diceritakan, yaitu Sultan Salim, Mustafa, Muhammad, Abdul Majid, hingga Abdul Hamid. Nah, adanya kan suatu fase yang baru tuh. Nah, dari awal yang tadi sudah diceritakan pada 1870-an sampai revolusi konstitusional pada 1908 yang terjadinya perekonomian ekspansi yang lebih lambat dan paling sampai akhir abad itu, namun merupakan periode di mana pengaruh asing terlibat secara langsung dan serius untuk pertama kalinya dalam kerajaan tersebut. Nah, saat itu berlangsungnya reformasi di bidang administrasi dan teknik yang merupakan periode penumpasan ideologi dari paham-paham yang lainnya seperti nasionalis, liberal. Nah, pada periode preorientasi itu warisan Islam pada kerajaan tersebut. Islam digantikan menjadi suatu kekuasaan yang birokrasi menjelang introspeksi perekonomian tersebut. Nah, yang mulai bergejolak lagi. Lalu Abdul Hamid ini menggunakan daya pikat solidaritas muslim, gelar dan simbol-simbol khalifahnya. Pilihannya tidak hanya mendorong oleh keinginan untuk menemukan cara menandingi ideologi-ideologi destruktif, tetapi juga secara akurat mencerminkan situasi baru dalam kerajaan yang lebih menjadi asiatis dari segi teritorial yang lebih kemusliman dan segi populasinya sebagai akibat dari kekalahan perang khususnya pada tahun 1878. Islam yang didukung oleh Sultan adalah Islam yang dianut oleh para ulama dan para syekh sufi yang lebih konspiratif yang selalu berada di sekitaran Sultan. Nah, kaum modernis ini Islam tampaknya tidak memiliki banyak dukungan. Monumen yang terbesar bagi kebijakan Islami pada Abdul Hamid ini adalah jalan kereta api yang hijrah dari Damaskus ke Madinah tuh, yang sebagian besarnya dibangun dari dana sumbangan sukarela ya sekitar pada tahun 1901 sampai 1908 untuk memperlancar perjalanan ke Mekah. Nah, ideologi negara bukanlah salah satu bidang di mana era Abdul Hamid berada dari Tazimat. Pada era sebelumnya, di bawah para sultan yang lemah dan para pasha yang kuat, pusat kekuasaan berada di porte dan istana. Tak pernah dijelaskan secara memadai dengan sultan di Tegas, di puncak. Nah, pusat kekuasaan secara ematik dikembalikan ke istana secara sebelumnya di masa Mahmud tersebut. Nah, dalam suatu sistem yang seokratis ini, kepribadian sultan sungguh sangat penting untuk menilai karakter dan pencapaian era Hamid. Terlebih dulu perlu untuk menyadari bahwa era itu dalam kurun waktu yang lama merupakan satu periode pemulihan dan dari krisis-krisis yang nyaris mengakhiri kerajaan Utsmani. Pada peristiwa-peristiwa pada tahun 1878 sampai 1878 merupakan malapetaka bagi kerajaan itu. Imigrasi umat muslim ke kerajaan telah merupakan ciri khas kehidupan Utsmani sejak akhir abad ke-18. Dengan adanya ekspansi kolonial kerajaan Rusia di pantai Laut Hitam dan Kaukasia yang banyak orang muslim terkadang meliput seluruh suku lebih berimigrasi ke daerah-daerah Utsmani ketimbang hidup di bawah penguasaan Kristen. Nah, daerah-daerah yang lepas dari kerajaan Turki Utsmani ini terpecah belah Eropa hingga lazimnya tidak memiliki penduduk muslim dalam jumlah yang sangat besar. Nah,
Kelompok terorganisir ini pertama tampaknya didirikan di Kolase Kedokteran Militer pada tahun 1889 ketika 4 mahasiswa mendirikan Ittihad Osmani Cemiyati, himpunan atau misalnya himpunan Persatuan Utsmani yang bertujuan memberlakukan lagi konstitusi dan parlemen. Tokoh terkemuka dari perkumpulan ini adalah Ahmed Riza. Dia bersama pelarian Utsmani lainnya yang ditangkap oleh polisi Sultan dan berhasil melarikan diri, membentuk komite kecil yang bernama Ittihad Feretaki Cemiyete atau Komite Persatuan dan Kemajuan. Nah, dalam bahasa Utsmani dan Perancis, di mana Perancis kelompok ini menamakan dirinya adalah Turki Muda. Nah, dalam sebuah kampanye yang terkoordinasi para perwira yang merupakan anggota komite tersebut, perbuktian dengan pasukan mereka dan menuntut diadakannya restorasi konstitusi Sultan yang berupaya menumpas pemberontakan itu dengan lebih dahulu mengirimkan para perwira kepercayaannya dan kemudian pasukan Anatolia ke Makedonia. Namun sebagian dari para perwira itu dibunuh dan pasukan yang dikirim setelah dipengaruhi oleh para agregator dalam kapal-kapal perang mereka yang menolak untuk memberantas pemberontakan itu, Sultan lalu menyerah dan pada malam tanggal 23 Juli 1908 merestorasi konstitusi Utsmani setelah mengalami interval selama 30 tahun. Nah, untuk yang pertama, adanya sebuah ideologi Kemalisme di Turki. Setelah masa perkembangan kerajaan Utsmani dari tahun 1830-an, saat pertama kali berhubungan dengan Eropa dari masa Sultan Salim III, Mustafa keempat, Mahmud kedua, dan Abdul Majid hingga Abdul Hamid pada tahun 1908. Nah, pada masa inilah muncul fase baru dalam perkembangan Turki, periode dari pertengahan 1870-an sampai Revolusi Konstitusi Nasional 1908, di mana terjadinya ekspansi perekonomian yang lebih lamban paling tidak sampai akhir abad itu. Namun juga merupakan periode di mana pengaruh asing terlibat secara langsung dan serius untuk pertama kalinya dalam kerajaan itu. Nah, saat itu berlangsung reformasi di bidang administrasi dan teknik. Nah, juga merupakan periode penumpasan ideologi-ideologi kaum nasionalis dan liberal, serta merupakan periode reorientasi pada warisan Islami pada kerajaan tersebut. Nah, istana digantikan menjadi pusat kekuasaan yang oleh birokrasi menjelang akhir abad ini, interoperasi ini, perekonomian internasional dan oposisi politik internal mulai bergejolak. Untuk materi selanjutnya, di sini ada perkembangan nasionalisme di negara Turki, yaitu untuk pendahuluan. Nah, ideologi secara umum merupakan pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya. Ideologi merupakan konsep sosial politik ataupun konteks ideologi sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh. Karena ideologi dapat diimplementasikan dalam konteks negara. Maka tinjau dari pembahasan ini adalah ideologi sebuah negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Nah, sistem politik negara Turki adalah salah satunya contoh proses perubahan sebuah ideologi yang awalnya peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan yang mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Utsmani. Nah, Islam di masa kekhalifahan diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik, sang pencipta, dan juga sesuatu sistem sosial yang melandasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, posisi geografi Turki ini yang terletak di antara dua benua yang berbeda, Asia dan Eropa, merupakan sebuah keunikan yang sekaligus posisi yang sangat strategis untuk menjadikan Turki sebagai jembatan antara timur dan barat. Nah,
peradaban Islam ini yang dianut Turki sebelum tersentuh dunia barat ya, menjadikan sultan sebagai khalifah, yang artinya sebagai pemimpin negara. Nah, sekaligus juga memegang jabatan sebagai pemimpin agama. Kekhalifahan Turki Utsmani didukung oleh kekuatan ulama, yaitu Syekhul Islam sebagai pemegang hukum syariah dan kekuatan tentara, yang dikenal dengan sebutan tentara Janissary. Nah, selanjutnya arah modernisasi yang berkiblat ke barat telah menyerap unsur budaya barat yang dianggap modern. Campur peradaban Turki, Islam, dan barat inilah yang telah mewarnai identitas masyarakat di Turki. Nah, yang membawa perubahan adalah ketika terjadi revolusi Turki di bawah pemimpinan Mustafa Kemal pada tahun 1919 sampai 1923, kecemerlangan karir politik Mustafa Kemal ini dalam peperangan yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki, yang mengantarkannya menjadi pemimpin dan juru bicara gerakan nasionalisme di Turki. Nah, Mustafa Kemal ini mendirikan negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dengan prinsip sekularisme dan modernisme, lalu ada nasionalisme tersebut. Nah, meskipun demikian, Mustafa Kemal bukanlah yang pertama kali memperkenalkan ide-ide tersebut di negara Turki. Nah, gagasan sekularisme ini banyak mendapat inspirasi dari pemikiran Ziya Gökalp. Nah, seorang sosiologi Turki yang diakui sebagai bapak nasionalisme Turki ini, pemikiran Ziya Gökalp ini adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu keturkian, Islam, dan modernisasi. Nah, perkembangan masyarakat di Turki ini menemukan karakter sendiri yang unik sebagai sesuatu bentuk pertentangan yang rumit antara pemikiran Kemalisme dan fundamental. Lalu adanya sebuah radikal, pemikiran dan liberalis yang meskipun menentang Kemalisme, tetapi tidak ingin ideologi ini diganti dan pemikiran Islam. Nah, baik yang konspiratif maupun moderat, semangat masyarakat Turki modern sesuatu menjadi bangsa yang modern dan demokratis yang selalu disertai dengan kesadaran yang mendalam tentang watak dan idealisme keturkian dan keislamannya. Penulis melihat gagasan bahwa sinentas tentang Islam ini, Turki dan Barat, pernah muncul oleh Ziya Gökalp, yaitu bapak nasionalisme tersebut, mulai diimplementasikan dengan wajar dan alami. Sedangkan Kemalisme ini dijadikan ideologi negara yang keberadaannya sangat dijaga oleh kekuatan militer. Nah, berikut yang tadi telah disampaikan pada video kali ini yang menjelaskan tentang nasionalis di negara Mesir dan Turki. Nah, jangan lupa share terus tentang ilmunya atau bisa didiskusikan dalam komentar pada video kali ini. Mungkin didiskusikan lebih baik agar terciptanya suatu pemikiran-pemikiran baru tentang nasionalis tersebut. Baik, dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.